Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita menjelang maghrib, menjelang azan untuk buka saum tentang takwa stories, yaitu cerita-cerita ketakwaan, cerita-cerita inspiratif tentang kesolehan dari para leader-leader iman dan amal soleh kita, yaitu dari generasi salafus soleh, generasi sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Kali ini kita akan belajar dari sebuah cerita ketakwaan, cerita kesolehan seorang lelaki Ansor yang dimana amal salehnya itu membuat Allah Subhanahu wa taala tertawa kagum atas apa yang dilakukan sama lelaki Ansor itu. Baik, untuk lengkapnya mari kita baca, kita kaji riwayat yang menjelaskan tentang masalah itu. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis yang bersumber dari Abu Hurairah, kata, ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah lalu berkata, saya sedang ditimpa kesusahan, kebutuhan, kesempitan hidup, dan kelaparan. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh seseorang untuk menemui salah satu istri beliau. Ternyata istri beliau mengatakan, demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, saya tidak mempunyai sesuatu apapun kecuali air. Kemudian beliau mengutus orang yang sama untuk menemui lagi istrinya yang lain. Ternyata beliau juga mendapatkan laporan jawaban yang sama sebagaimana sebelumnya. Sampai-sampai setiap istri beliau mengatakan, tidak ada, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, saya tidak mempunyai sesuatu pun kecuali air. Beliau lalu bersabda kepada sahabatnya, siapakah di antara kalian yang bersedia menjamu tamuku ini untuk malam nanti? Semoga Allah merahmatinya. Kemudian seorang lelaki Ansor pun berdiri lalu berkata, saya, wahai Rasulullah. Kemudian lelaki Ansor itu pun berangkat dengan tamunya itu menuju rumahnya. Lalu lelaki Ansor itu berkata kepada istrinya, apakah engkau mempunyai hidangan untuk dijamukan kepada tamu kita? Istrinya menjawab, tidak ada wahai suamiku, kecuali makanan untuk anak-anak kita. Dalam riwayat Bukhari, lelaki Ansor itu berkata lagi, siapkan saja makananmu, wahai istriku, sajikan hidangannya, nyalakanlah lampumu, dan tidurkanlah anak-anakmu jika mereka ingin minta makan malam. Maka istrinya pun menyiapkan makan malam, menyalakan lampu, dan menidurkan anak-anaknya. Kemudian dia berdiri seolah-olah sedang memperbaiki lampunya, lalu dia sengaja memadamkannya. Mereka berdua pun memperlihatkan seolah-olah sedang makan, padahal sebenarnya mereka bermalam dalam keadaan perang. Ketika memasuki waktu pagi, lelaki Ansor itu mendatangi Rasulullah SAW. Beliau bersabda, sungguh Allah tertawa kagum dengan perbuatan kalian. Muslim sukses rahimakumullah.
cerita itu selesai sampai di sana. Mari kita petik hikmah dari Taqwa Stories yang tadi kita simak bersama-sama. Yang pertama adalah sikap Rasulullah SAW itu dermawan, selalu membantu, menolong siapapun yang datang kepadanya untuk meminta pertolongan. Jika beliau punya, beliau akan memberikan. Beliau tidak pernah menahan hartanya. Kalau ada orang yang datang kepada beliau, mengetuk pintu kedermawanannya, meminta bantuannya, pasti Rasulullah akan membantunya, memberikan apa yang dimilikinya, kalau ada. Pada riwayat ini kita belajar, ketika Rasulullah tidak punya, maka beliau tetap bersikap dermawan dengan cara menjembatani, memfasilitasi supaya istri Rasulullah pun sedang dalam kondisi tidak berpunya. Bahkan dalam kalimat istrinya itu ada kalimat, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, saya tidak mempunyai sesuatu pun kecuali air. Ini juga menjadi pelajaran tersendiri bahwa kehidupan istri-istri Rasulullah, dalam konteks ini kehidupan dapur istri-istri Rasulullah, juga ada episode-episode di mana mereka mengalami kesulitan. Dalam satu riwayat saya pernah baca, pernah beberapa bulan dapur istri Nabi itu tidak ngebul, alias tidak bisa memasak karena kondisi kesulitan. Mereka hanya punya beberapa kurma dan air. Artinya selama beberapa bulan mereka hanya mengkonsumsi air dan kurma. Baik, kita lanjutkan. Ketika para istri Nabi pun tidak punya, sehingga tidak bisa membantu seseorang yang tadi datang dengan kondisi sedang susah, lapar, sempit hidupnya, maka Nabi pun mencoba memfasilitasi, menawarkan proposal kebaikan ini kepada sahabat-sahabatnya dengan kalimat, siapakah di antara kalian yang bersedia menjamu tamuku ini? Ini juga bagian dari fasilitasi kebaikan yang Nabi lakukan. Ketika Nabi tidak bisa secara langsung membantu seseorang, maka Nabi menjadi jembatan, menjadi fasilitator, supaya ada orang lain yang mampu untuk membantu. Nabi menawarkan kepada para sahabat, siapakah di antara kalian yang bersedia untuk menjamu tamuku ini untuk makan malam? Kemudian Nabi menyampaikan sebuah doa, semoga Allah merahmatinya. Maksudnya, semoga nanti siapa sahabatnya yang mau menjamu tamunya itu, tamu Rasulullah, semoga dirahmati oleh Allah. Ketika Nabi menawarkan kepada sahabat-sahabatnya, ada seorang lelaki Ansor yang dia berdiri, kemudian mengatakan, saya wahai Rasulullah. Artinya ada gayung bersambut. Ketika Nabi menawarkan, ada sahabat yang merespon. Dan inilah yang membuat kisah ini istimewa, kisah ini menarik. Ternyata lelaki Ansor yang merespon ajakan seruan penawaran Nabi itu adalah bukan lelaki Ansor yang kaya raya. Bukan lelaki Ansor yang dia di rumahnya banyak makanan. Terbukti dengan kalimat berikutnya. Ketika lelaki Ansor itu membawa tamu Rasulullah yang sedang lapar, yang sedang butuh, yang sedang ditimpa kesulitan hidup, menuju rumahnya, kemudian lelaki Ansor itu berkata kepada istrinya, wahai istriku, apakah engkau punya makanan? Apakah engkau punya jamuan untuk makan malam ini? Karena aku membawa tamunya Rasulullah, aku ingin menjamunya. Kemudian istrinya menjawab, tidak ada kecuali hanya untuk makan malam anak-anak kita. Kemudian luar biasanya,
lelaki Ansor yang solih ini, yang mengharapkan ridho rahmat Allah, berkata kepada istrinya, sudah, sajikan saja, siapkan saja hidangan yang tadi kamu bilang untuk anak-anak kita, untuk kita sajikan untuk tamunya Rasulullah. Kemudian mereka berdua pun menyajikan makanan itu untuk tamunya Rasulullah. Anak-anaknya dikondisikan supaya tidur. Mereka bertiga makan dalam kondisi lampu dimatikan. Tamunya Rasulullah makan karena sedang lapar, sedangkan lelaki Ansor dan istrinya itu dia pura-pura ikut makan. Kan karena kondisi gelap jadi tidak kelihatan, padahal mereka tidak ikut makan, hanya menemani saja. Dalam cerita ini juga digambarkan tentang sosok istri yang solehah. Dia sadar anaknya juga belum makan, dia juga belum makan. Tetapi ada kesadaran, ada pemahaman yang luar biasa, yang disertai oleh keyakinan bahwa mendahulukan kebutuhan orang lain itu adalah kebaikan yang luar biasa. Yang dalam agama kita disebut dengan itsar, mengutamakan kebutuhan orang lain. Sampai besoknya Rasulullah SAW mengatakan kepada lelaki Ansor itu, sesungguhnya Allah tertawa, Allah kagum dengan apa yang kamu dan istri kamu lakukan. Karena kamu sudah bersikap itsar, sudah bersikap mengutamakan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan kamu. Kamu sudah menjamu makan tamu seseorang yang kamu juga tidak kenal, tidak akrab dengannya, asing buat kamu, padahal kamu dan keluarga kamu juga membutuhkan. Belum makan, lapar, sama-sama lapar, tapi kamu mengutamakan tamumu itu. Allah tertawa, Allah kagum dengan perbuatan kamu dan istrimu. Muslim sukses rahimakumullah. Ini adalah pelajaran tentang menolong, membantu orang lain, dan bersikap mengutamakan kebutuhan orang lain. Mari kita simpulkan. Yang pertama, mari belajar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang dermawan. Kalau ada orang datang kepada kita meminta bantuan dan kita punya, kita ada, bantulah. Dan kalau kita tidak punya, tidak ada, bantulah dia. Tetap bantulah dia dengan cara menjembatani, memfasilitasinya. Bagaimana caranya? Cari orang, cari pihak ketiga yang bisa membantu orang tersebut. Kita komunikasikan kepada orang-orang atau pihak-pihak yang tepat. Itu cara dan pola Rasulullah membantu orang lain. Maka Rasulullah adalah orang yang dermawan. Dan ketika masuk bulan Ramadan, kedermawanannya lebih hebat lagi. Pelajaran kedua, mari berproses untuk bersikap seperti lelaki Ansor. Yang amal perbuatannya, sikapnya dikagumi, ditertawai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu sikap itsar. Sikap mendahulukan, mengutamakan kebutuhan orang lain. Di zaman sekarang, sikap ini sikap yang tidak mudah didapatkan. Karena kebanyakan orang bersikap egois, bersikap egosentris. Lebih mengutamakan, mementingkan dirinya sendiri. Orang lain tidak peduli. Urus aja masing-masing. Tentu sikap itsar ini adalah buah dari iman dan ilmu agama yang benar. Karena dengan sikap itsar inilah, maka orang-orang yang fafa, orang-orang yang du'afa, itu bisa terbantu. Bahkan, kalau kita mau jujur menilai diri kita, sebetulnya kedermawanan kita itu masih belum maksimal. Coba cek
uang yang ada di dompet, di ATM, atau yang kita simpan di mana. Dengan apa yang sudah kita keluarkan, sebetulnya masih kecil nilai kedermawanan kita. Tapi karena sikap bakhil sudah ada dalam diri kita, maka ketika ada orang yang datang kepada kita untuk meminta bantuan, maka kita pun membuat dan memberikan beberapa alasan, banyak alasan supaya kita tidak membantunya. Kemarin baru inilah, baru itulah. Padahal di dalam dompet kita, di dalam lemari kita, di dalam ATM kita, rekening kita itu masih ada uang yang cukup untuk membantu dia. Maka ini yang perlu secara berproses bertahap kita bangun. Sikap dermawan, sikap ihsan. Muslim sukses rahimakumullah. Inilah Taqwa Stories pada sore hari ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajarannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan kepada kita sikap dermawan, sikap ihsan, sikap suka menolong orang lain. Ingat sebuah kaidah dari Nabi, wallah fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Sungguh Allah akan selalu menolong seseorang, menolong hambanya selama hambanya itu mau atau suka menolong saudaranya. Demikian, barakallahu li walakum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.